Yang gagal ya negara belum bisa melindungi rakyatnya dari sisi kesehatan. Mending MBG apa lapangan kerja? Lapangan kerja. Iyalah, mendingan mendingan MBG atau pengobatan yang gratis karena kan BPJS dipersulit. Sekarang ada penyakit tertentu saja yang tanggung BPJS. Emang kita bisa bilang sama Tuhan saya kalau mau sakit kasih yang ditanggung BPJS. Anak bangsa hidup di negaranya sendiri tanpa kepastian. Aku menyimpulkan itu, gila ya. Anak bangsa hidup di negaranya sendiri tanpa kepastian. Mau kawin aja nunggu kontraknya diperpanjang atau tidak. Ngeri Tante ya. Ini hidup di zaman VOC apa nih sih, gila juga. PDP itu kan dikenal sebagai partai wong cilik, Tante. Untuk hari ini tuh masih relevan nggak, Tante? Guys-guysku, balik lagi di Torpedo Podcast. Kali ini nih kita kedatangan tamu dahsyat yang suka bikin geger. Tapi narasumber kita kali ini tuh punya ideologis dan aktivisme lah yang kuat di akar rumput. Kita kenalkan langsung Ripka Ciptaning. Tante, terima kasih. Kalau aku sih manggilnya Tante Ning. Terima kasih Tante. Ini yang sudah kedua kalinya Tante datang ke sini. Torpedo Podcast. Yang pertama itu cukup meledak Tante. Saat itu Tante berbicara soal kepemimpinan Prabowo di masa lalu. Kali ini kan kita bicara sedikit soal MBG lah. Dan yang baru kemarin lewat itu soal buru-buru Tante. Udah lewat. Tapi kita angkat lagi tema itu hari ini. Tapi sebelum masuk ke situ Tante, kita bicara yang ringan-ringan dulu Tante. Ada ringan, ada berat ya. Iya Tante, yang ringan dulu dong biar. Karena kan rasanya saat ini berat banget kan Tante. Jadi kita mulai yang ringan dulu biar teman-teman Torpedo ini merasa ada pencerahan sedikit lah, inspirasi dikit Tante. Tante itu kan dokter, tapi masuk politik. Nah ini yang aku sebenarnya pengen tanyakan, kenapa Tante yang dokter, kalau kita bicara dokter kan maksudnya hidupnya sudah terjamin. Kalau politik itu kan abu-abu Tante, tidak ada kepastian. Kenapa Tante masuk politik? Ya dokter itu kan paling luas ya. Dokter itu bisa masuk di mana saja sih sebetulnya. Tapi aku pun sekarang juga masih dokter. Masih banyak pasien-pasien yang masih fanatik, Tante masih berpraktik ya? Masih praktek. Untungnya SIP ku nggak pernah aku matikan dari dulu. Udah ketua komisi juga masih ngurus lah STR, SIP karena untuk jaga-jaga ya. Nanti kalau aku ngobatin tentu nggak ada SIP dimasalahkan gitu, sama ID. Jadi masih lah di klinik Tangerang, sekarang Sukabumi juga jadi penanggung jawab masih dokternya. Cuman dokter itu kan bisa masuk di mana saja, khususnya kalau di politik itu karena banyak hal-hal. Nah kebetulan memang di PDI Perjuangan aku ditugaskan Mbak Mega kan di Komisi Kesehatan. Kesehatan itu kan sering banget ya masukin hal-hal yang justru rawan. Ya kita belum lama, aku waktu ketua komisi banyaklah justru masuklah program-program dari Amerika misalnya kayak flu burung. Jadi, ini yang masuk ini bisnis. Kalau kita bukan dokter yang tahu betul ya kan, Menteri Kesehatan kita sekarang kan bukan dokter. Nah dia ada apa itu mau jadi Menteri Kesehatan sebetulnya dia nggak ada latar belakang dokter. Apakah memang dia punya target untuk masalah COVID waktu itu pernah aku pertanyakan dalam raker. Aku bukan karena di sini, saya di depan orangnya aku tanya. Anda ini latar belakangnya ekonom, ahli nuklir, emang COVID mau dibom? Aku bilang gitu ya kan. Nah, dia kan dulu wamennya Erick Thohir. Ya kan, tapi kan ada apa begitu. Banyak banget kalau kita mau nggak dijagain. Bisnis kesehatan ini yang justru membahayakan. Nah maka itu yang sering dipakai politik gitu. Kalau kita Trisaktinya Bung Karno kan berdaulat di bidang politik, berdikari bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Bagaimana kita mau berdaulat di bidang politik kalau kesehatan aja tidak berdaulat, diatur asing gitu kan. Nah itulah yang memicu aku pokoknya harus bagaimana di politik itu. Menjaga kesehatan tuh
untuk tetap berdaulat. Jangan sampai kesehatan itu diatur sama negara lain. Nah itu. Terus perjuangkanlah pengobatan tidak ala barat, gitu. Ala timur. Kok kita ngelirik barat terus sih? Kita ini sumber daya alam kita untuk pengobatan tuh banyak sekali. Tapi justru yang muncul untuk pengobatan timur tuh bukan orang Indonesia. Ya kan, dari China, India. Padahal tuh sumber daya alamnya dari kita loh. Ngambil misalnya cengkeh, jalur rempah-rempahnya, iya, tapi bukan orang Indonesia yang tampil kan. Padahal orang-orang Sinse segala itu kan pakai sumber daya alamnya Indonesia. Nah, padahal pengobatan timur jauh lebih aman karena tidak pakai zat kimia. Banyak lah kayak gitu. Jadi aku lebih seneng begitu ya. Kayak waktu COVID. Aku boleh ya cerita? Boleh dong, Tan. Waktu COVID, aku kan nolak vaksin. Aku nggak pernah vaksin. Itu viral, Tante. Iya, vaksin. Betul, dan itu sampai gak apa-apa, anak didenda, jual mobil nggak apa-apa sih. Anak cucu sampai sekarang. Dan ini katanya undang-undang yang kemarin itu ada loh. Kalau nanti nolak vaksin yang berikutnya itu akan dipidanakan apa? Justru kebalik. Kalau orang dipaksa untuk vaksin itu pelanggaran HAM. Kan nggak boleh. Orang bisa menentukan, saya misalnya diperiksa. Bu, ibu akan dilakukan pengobatan ini, dijelaskan ini. Kita menolak juga boleh. Yeah. Kalau dipaksa itu melanggar HAM loh. Nah ini kan jadi aneh, ada apa begitu kan? Jangan juga kesehatan ini jadi bisnis, itu kan nggak boleh. Nah, aku nolak vaksin karena aku menganggap bahwa semua virus mau dibilang itu COVID, flu burung, flu monyet, flu babi, flu kelelawar. Kalau kita turutin flu banyak lagi. Ya. Aku itu konsisten, tidak flu burung aku juga nggak percaya, COVID nggak percaya, ini ada hanta lagi lah, apalagi lah, enggak. Jadi kalau di bahasa kedokteran, virus itu self-limiting disease, pada akhirnya dia mati sendiri. Nah yang kita ajarkan pada rakyat untuk menjaga daya tahan tubuh. Kalau enggak dinaikkan daya tahan tubuh. Coba waktu COVID. Biasanya tidak COVID karena orang flu biasa. Kalau kita lagi flu, kita tidak bisa mencium bau-bau. Kan mampet itu enggak. Terus makan juga rasanya enggak ada rasa. Tapi lagi zaman COVID kalau diperiksa enggak rasa makan, enggak bisa rasakan. Terus di penciuman tidak bisa mencium. COVID, si COVID yang salahin. Kan aneh, ya kan? Dulu kita kan dibohongin, misalnya virus COVID itu ada di kayu 2 minggu, di besi 3 minggu, sampai orang kalau buka begini pakai gini, bodoh aja kita dibodoh-bodohin, karena ada target tertentu penjualan itu kan. Aku pernah ngomong ini sekarang APD, habis itu obat, masker ya kan, APD terus itu kan. Terus nanti vaksin, ya kan, habis itu stunting, kan benar itu semua tahapannya. Nah betul. Nah, nanti juga ada virus-virus lain. Nah sebetulnya habis itu kan pernah juga mencuat hepatitis, tapi nggak naik karena dokter-dokter anak nggak mau nih. Nah, nggak naik kan. Habis itu TBC mau dibikin vaksin. Nah kan aneh-aneh aja, nggak naik. Sekarang hanta nih mau dimain-mainkan ya kan. Dari tai tikus lah apalah. Aduh udah deh, pokoknya saya kemarin di Sukabumi juga, ayo bapak-bapak ibu-ibu kalau ada gitu sekarang daya tahan tubuh, apalagi orang Sukabumi nggak bakalan kena, ada matahari banyak, minum jahe, makan pakai kencur, udah virusnya takut, aku bilang gitu. Jadi jangan dibikin rakyat itu cemas dengan keadaan luar. Rakyat ini udah susah, udah bingung, jangan kayak gitu. Nah itu kan perlu sebenarnya dokter-dokter. Aku pernah sampai bikin statement, dokter kok yang idealis hanya 10%. Marahlah dokter-dokter. Anakku kan dokter 3, bantu dokter. Ya kan, tapi kan selalu ku bilang, dokter kalian itu jangan jadi pedagang ya kalau jadi dokter. Ini aku juga masih penasaran Tante, hal yang paling sederhana yang kita temuin nih. Misalnya kita berobat, praktek seperti apa sih? Sebenarnya itu bukan untuk kesehatan tapi bisnis. Banyak gini. Teman-teman dokter ini kan sebenarnya sumpah Hipokrates itu banyak dikesampingkan hanya untuk formalitas ketika dia disumpah dokter, tapi udah gitu gak dijalani juga kan. Ya kan, menganggap teman sejawat seperti saudara kandung udah enggak. Menghormati pasien tanpa membedakan
latar belakang ras, agama, politik, dan sosial ekonomi. Tapi ini terjadi di mana-mana, pasti lihat perbedaan sosial ekonomi. Kalau kelihatan orang miskin, sekarang kelihatan lah misalnya yang pakai kis. Berbeda, ada diskriminasi senyum, kayak gini-gini kan. Aku sedih lihatnya, ya kan. Kok begini ya dokter-dokter sekarang. Terus yang tidak harus lab jadi lab, yang tidak USG harus USG. Jadi yang tadinya kesehatan itu orientasi sosial, karena pengaruh kapitalisme bergeser menjadi komersial. Jadi kan semua ditekan, tekanan karena misalnya suster yang USG berapa? 2 dok, udah mulai pikiran dokternya, modalku segini, kok 2 tekor nih. Datang pasien, nyuk, sepertinya Bu ada benjolan kayak gitu tuh sering. Yang tidak harus lab, kenapa lab? Sebenarnya dokter itu kan makhluk yang udah ditinggikan, ya dipercaya, dan pasien itu kalau ngelihat dokter udah kayak Tuhan. Mau dia ditipu, percaya aja. Tapi kan bener. Kita yang disumpah ini kan masa sih mau nipu kan gitu. Misalnya, Bu panas 4 hari, sore ya, iya sore dok, coba lidahnya, kotor. Kita sebenarnya tahu observasi typhoid, sebenarnya masih bisa. Ibu di rumah diet lunak ya nih obatnya. Tapi enggak dirawat, karena dapat uang rawat. Ya, terus ruangannya dipakai. Ini kan kapitalisme nih, ya kan. Terus harus lab, sebenarnya harus lab. Karena dokternya udah dapat 15% ini kayak gini-gini ini kan. Aduh, pusing juga kita lihatnya. Kenapa sih harus begitu? Kan kita udah dikasih ilmu dari dosen kita, kepintaran dari Tuhan. Kenapa harus kita untuk membohongi rakyat? Jangan kayak gitulah. Saya sering kali lihat terus pasiennya, terserah dokter aja. Dia minggir, telepon saudaranya, ya kan? Gue pinjam duit deh. Masa kita tega? Padahal sebenarnya nggak usah dirawat. Aku suka lihat nanti dia di ruangan itu tetesan infusnya 16 tetes per menit. 16 tetes per menit. Padahal sebenarnya nggak usah ditetes, banyak minum saja udah. Tapi orang awam lihat kalau anaknya diinfus itu udah kayaknya bahaya banget kan gitu. Jadi kayak gini-gini kan sebetulnya inilah kapitalisme masuk di bidang kesehatan. Nah harus dokter-dokter itu harus paham. Aku sedih kalau lihat kok kesehatan sekarang jadi komersial karena pengaruh globalisasi, pengaruh kapitalisme. Nah paling enak dulu juga ada filariasis kaki gajah, langsung 12 orang meninggal di Majalaya. Aku yang mimpin kunjungan kerja. Itu kayak gitu. Padahal itu di India ditolak, di Afrika ditolak, Indonesia masuk ya? 1,3 triliun waktu itu. Aduh, kayak gini-gini kan. Aku nggak mau tanda tangan lah. Ketua komisi waktu itu flu burung, aku nggak mau tanda tangan karena aku tahu itu nggak dari. Buktinya sampai isu flu burung selesai, Rumah Sakit Sulianti Suroso waktu itu tidak ditemukan H5N1. Itu kan karena apa ya? Sengaja dibuat-buat, sengaja dibesarkan. Dibesarkan. Nah, jadi aku lebih kalau ada isu-isu kesehatan tuh lebih kok ini jadi begini. Ya kan dulu flu burung, terus sapi Indonesia mengandung antraks. Tanpa kita sadari, kita lagi menjolimi rakyat kita sendiri, kaum marhen. Ya peternakan kaum marhen, itu banyak yang tutup buku peternak kita. Ternyata masuk sapi-sapi dari Australia, impor 450 ton per bulan. Waduh kayak gini kan. Coba dulu kalau flu burung aku mau setuju. Masuklah boiler itu dari Amerika kan gila. Terus yang jual ayam potong mati. Nangis. Dulu aku ingat banget Mas Cahyo waktu itu masih ketua fraksi. Aku Mas Cahyo Kumolo almarhum. Iya, masih ketua fraksi. Mas, kita bikin fraksi PDI Perjuangan makan ayam bersama rakyat. Enggak ada yang kena flu burung. Iya. Nah, artinya kita tunjukkan gitu loh. Artinya kita harus juga meyakinkan kepada rakyat. Nah, kalau pemimpinnya harusnya seperti itu. Jangan ikut dalam isu yang sengaja dijual tapi ikut pembodohan. Ya. Dan kita membodohi juga dari rakyat itu. Nah ini Tante kan 4 periode ya. Dan hampir mayoritas di 4 periode di Komisi Kesehatan kan. Iya. Nah pertanyaanku Tante, selama Tante 4 periode itu termasuk melihat kondisi sekarang ya Tante. Apakah dalam
apa istilahnya itu sistem politik kita itu memperkuat aspek kesehatan atau justru malah sulit sekarang? Sulit. BPJS kan kemarin sempat 11 juta dinonaktifkan. Ini kan lucu juga, terus aku teriak-teriak ya kan. Alasannya kenapa dinonaktifkan? Habis nggak terpakai. Ini kan lucu pemerintah. Kalau misalnya kamu punya kartu BPJS nggak aktif-aktif nih, nggak diaktifin gitu kan. Artinya kamu sehat. Iya. Loh, kok aneh begitu mau dipakai, nggak aktif karena Bapak tidak mengaktifkan kartu ini. Berarti kan harusnya saya sehat. Berarti harusnya negara bersyukur, berterima kasih rakyatnya sehat, kan aneh. Jadi aku teriak-teriak, bersyukur juga akhirnya Komisi 9 dengan rapat dengan Menteri Keuangan langsung diaktifkan bulan Maret itu. Tapi katanya hanya 3 bulan nih nanti dievaluasi. Ya Juni ribut lagi nih. Katanya BPJS alasannya tidak ada uang. Ya kan, rugi. Ya emang BPJS dibuat untuk rugi. Kan itu bukan asuransi, bukan profit oriented. BPJS itu bukti hibah negara, ya kan? Artinya hibah itu bukti negara care terhadap rakyatnya. Bukan untuk cari duit, bukan cari untung. Kalau kayak gitu bilang bolak-balik rugi, udah turun aja itu. Yang pegang BPJS kalau nggak sanggup gitu loh. Karena bagaimanapun BPJS itu ketika rakyatnya sehat, otomatis kan bekerjanya juga bagus. Sekarang belit-belit banget sekarang. Waduh, begini macam-macam. Padahal BPJS dulu dibentuk itu memotong birokrasi kesehatan, panjangnya birokrasi. Tapi kenyataannya malah jadi ribet karena misalnya sistem rujukan. Ada di satu kabupaten di Sumut nih, cerita bupatinya. Bu Ripka, kita kan pengen rumah sakit kita jadi tipe B. Kita seneng nih. Wah, tapi jadi rakyat saya nggak bisa mempergunakan. Karena dari puskesmas harus ke tipe C ke kabupaten lain. Jadi dia nggak bisa pakai rumah sakit kita nih tipe B. Jadi ke kabupaten lain kan aneh. Sistem rujukan pada itu yang bikin boros. Karena dia di puskesmas kapitasi lagi. Nanti ke tipe C bayar lagi BPJS-nya kan. Artinya negara lah yang bayar. Jadi rugi kan. Terus nanti tipe B. Nah ini pemborosannya di situ sebetulnya, bukan karena rakyatnya, sistemnya ini yang harus dirubah. Nah ini aku pertanyaan selanjutnya tante hampir 4 periode kemudian melihat hari ini selama 20 tahun lebih itu, menurut tante apa salah satu keputusan negara soal kesehatan yang gagal? Yang gagal ya negara belum bisa melindungi rakyatnya dari sisi kesehatan. Sebetulnya kalau aku dulu maunya ya itu yang sampai sekarang gue pikirkan, ya kan. Kadang mau tidur gini, kapan ya Indonesia ini tidak boleh satu orang pun yang tertolak dari rumah sakit, tidak boleh satu orang pun yang tidak bisa mengakses kesehatannya, gitu. Dan itu dijamin konstitusi. Undang-Undang Dasar kita 45 kan pasal 28 mengatakan gini, setiap warga negara berhak mendapat pelayanan hidup sehat yang sama. Titik, jangan bikin koma sendiri. Artinya dari presiden sampai tukang ojek sampai kesehatannya sama dulu nih, ya kan? Nah satu, pasal 34 Undang-Undang Dasar nih, Undang-Undang Dasar 45 kan paling tinggi. Semua undang-undang lain di bawahnya. Negara, pemerintah, artinya mau pemerintah pusat kah, pemerintah daerah, berkewajiban menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Artinya tidak boleh satu rakyat pun yang tidak bisa mengakses kesehatan. Menyediakan fasilitas kesehatan untuk semua rakyat. Harus fasilitas kesehatan itu. Nah harusnya negara nih beli nih misalnya gini, negara Indonesia harus pemerintah nih baru bisa bayar yang kelas 3, nggak apa-apa, semua kelas 3 dibayar sama negara dulu nih, mau swasta mau negeri nggak usah pakai data, karena kalau data nih gini, sekarang kamu sakit, ya kan, misalnya 7 juta gajinya nggak masuk BPJS, tiba-tiba di PHK, malam sakit. Belum masuk data miskin. Tapi kan warga negara, itu siapa? Tapi kalau semua ditanggung oleh negara, walaupun negara baru bisa kelas 3, udah punya hak dulu yang sama. Ya kan?
Di kelas 3 nggak apa-apa, hak sehat dulu yang sama. Aku tuh pernah sama Profesor Hasbullah Tabrani ngitung. Jangankan kelas 3 Mbak Ning, kelas 2 negara sanggup. Oh iya Tan. Oh pernah. Angkanya berapa? Hah? Angkanya? Waktu dulu masih penduduk Indonesia ya, masih 220 juta lah. Ya tapi kan uang juga tambah, pajak rokok tambah, ngapain udah nggak usah pikir begitu ya kan. Artinya sekarang juga buat MBG satu hari bisa 1,2 triliun, ngapain buat kesehatan, sayang-sayang. Kesehatan itu investasi bangsa. Benar Tante. Ya kan. Nah kalau rakyatnya OON sakit-sakitan tidak produktif, rugi juga negara ya. Kalau sehat pasti dia produktif kan. Benar. Gitu berpikir kita. Sederhana aja sih sebetulnya. Kenapa sih? Jadi kalau negara lain itu habis pertahanan, kedua kesehatan, baru pendidikan. Karena pendidikan gratis, orangnya anaknya sehat sakit-sakitan, on gitu kebatapan kan. Iya kan? Berarti Tante sepakat pertahanan nomor 1. Ya itu kan menjaga kedaulatan negara ya kan. Wow, itu benar dah ya kan. Baru kesehatan investasi bangsa. Ya. Orang itu harus sehat. Oh, udah sehat produktif gitu loh. Ya. Kalau orangnya sakit gimana mau produktif kan Nggak gitu. bisa. Nah itu Nah tadi Tante udah singgung MBG nih, Nah. kita melompat ke situ nih. Ini menurut pandangan Tante Ning nih, MBG ini makanan bergizi gratis ini. bukan makanan berulat gratis ya. Atau makanan beracun gratis. Ini benar-benar solusi gizi atau Tante melihat ini hanya permainan politik aja ini, proyek politik. Proyek politik begini. Pertama kan waktu heboh ya MBG, dan itu kan dulu nazarnya pemerintah untuk mengatasi stunting. Pertama nih yang gue kupas stunting itu. Apa sih stunting gitu kan? Stunting itu 1000 hari kehidupan pertama. Ya. Dari dalam kandungan sampai di luar kandungan. Jadi 270 hari di dalam kandungan, 730 hari di luar kandungan. Baduta, bayi 2 tahun. Jadi dari mulai dari konsepsi pembuahan sampai dia lahir umur 2 tahun. Itulah yang dijaga jangan sampai stunting. Stunting ya. Tapi kalau si Gibran ngasih MBG anak SMA udah gak ada gunanya. SMA udah gitu SMA di Blok M lagi. Anak SMA-nya aja jajannya Starbucks. Iya, waduh gawat aja kita. Jajannya bawa tentengan Starbucks dikasih MBG. Iya. Nggak masuk Jangan akal. si Gibran ini ngerti gak sih stunting gitu kan. Aku kan lihat di TV aja, makanya gue heran gitu. Anak SMA Bulungan, dapat ini MBG pertama-tama. Karena untuk mengatasi stunting udah salah dari situ. Kesini-sininya lebih aneh lagi. Varian gizinya. Ya kan udah pakai ahli gizi, bukan salah ahli gizinya. Tapi mungkin karena dari 15.000 akhirnya teman-temannya kan dapat ya kan. Terus ada ponakan dapat cerita lama aku. Bude, tahu nggak bisa dihitung katanya dari Senin sampai Jumat atau sampai Kamis gitu. 2 hari agak enak, yang 4 hari atau 5 hari pasti nggak enak. Gitu. Oh gitu iya. Aku nih diceritain nih di daerah Lubang Buaya Jakarta Timur. Oh gitu. Ya Ser, iya gitu. Terus masa ada yang buahnya kecapi sih. Kalau salak juga busuk. Terus lama-lama ada yang cuman makanan jadi roti. Terus pakai apalah ya kalau dihitung-hitung nggak sampai 7.000 itu sudah di markup ya kan. Ya kalau aku sih mendingan kasih aja bantuan sama ibunya ya kan untuk dimasak sendiri. Seorang ibu saya jatah dia belanja 20.000, kalau kasih 10.000 aja nggak usah 15.000, jadi 30.000 bisa sekeluarga makannya gizinya naik, ya kan? Nggak usah yang muluk-muluk daun kelor sayurnya pakai dadar telur, ya kan? Aku kan ada klinik rawat inap Sukabumi, 25.000 sehari rawatnya, makan 3 kali, menunya kalah MBG. Oh iya tuh. Iya, kamu ke sana. 25.000 sehari. Sehari 3 kali makan. Ya kan.
MBG kalah, ntar ku kirimin dah menu-menunya. Iya, menu-menunya lucu Biar banget. kita lihat kemudian merenungkannya. Itu yang bikin Tante tidak terlena walaupun 4 periode banyak lah. Iya. 4 periode jadi DPR udah jadi apa sekarang. Nah, Tante tuh konsisten. Ya karena kan katanya idealisme seseorang bisa bergeser karena cara hidup sehari-hari ya kan. Ya. Aduh, terus dulunya begini, ya udah nikmat ya begitulah. Tapi udah kadang masing-masing. Kalau aku belajar mendisiplin diriku sendiri ya kan, supaya aku gimana lah cara konsisten itu nggak gampang. Nggak gampang. Karena bapak aku dulu bilang jangan cepat puas diri karena puas diri adalah lonceng kematian gitu kan. Jadi aku belajar tuh tidak puas diri walaupun itu kadang ya tidak banyak kawan. Ya ya pasti. Kan? Ya itu. Masih banyak lawan. Banyak lawan. Tapi nggak apa-apa selama itu benar kan Tante. Iya betul. Nah ini Tante. Seandainya Tante masih di Komisi 9 nih. Apa yang Tante lakuin terhadap MPG itu? Menolak. Gimana caranya? Ya pasti penuh dengan lobby-lobby, sering itu kulakukan lah ya, misalnya mengegulkan undang-undang, aku harus meyakinkan kawan-kawan waktu revisi Undang-Undang 13 2003 di DPR, mungkin garis partai teman-teman berbeda, itu kan juga pasti perlu meyakinkan. Ya tidak gampang, teman-teman kan juga lihat konsistensi kita. Mungkin kalau aku yang orang yang begini-begini, dia juga akan mikir, banding sendiri begini kan gitu. Ya, itu yang perlu. Kadang orang kan melihat konsistensi kita, cara memimpin. Kan aku dulu ketua komisi 10 tahun. Berhadapan dengan mitra kayak apa. Kadang mitra kan juga meremehkan kita kalau kita bagaimana. Ya. Lu bisa gue beli ya gitu. Ya itu yang tidak gampang. Tidak gampang Tante. Makanya kadang-kadang mitra pun alhamdulillah sampai sekarang ya aku pensiun gitu kan masih baik aja ketemu teman-teman buruh, teman-teman pengusaha, teman-teman mitra masih ya karena itulah mungkin aku menjaga konsistensi itu ya. Nah ini tadi Tante udah nyinggung soal partai. Aku mau tanya juga dan banyak masyarakat juga bertanya ini. PDP itu kan dikenal sebagai partai wong cilik Tante. Untuk hari ini tuh masih relevan nggak Tante? Kamulah yang nilai. Nah, teman-teman wartawan yang nilai. Apa yang membedakan PDP dulu zaman beroposisi dari zaman Bu Mega dan saat ini Tante? Apa yang membedakan? Ya aku sendiri sih emang benar Ibu Mega suka ngomong gini. Tidak ada istilah dalam pemerintahan presidensial itu oposisi gitu kan. Ya. Kita tuh partai penyeimbang, rakyat nggak ngerti ya. Benar kan. Ya rakyat ngertinya kalau di luar pemerintah, di luar kekuasaan ya oposisi aja gitu. Jadi beda kan kalau kita mungkin bisa diajak mengerti begitu. Kelas DPP, DPD, DPC. Tapi kalau di bawah apalagi rakyat yang ngertinya simple aja gitu kan. Kalau diajak, kita bukan oposisi. Kita ini penyeimbang. Kita di luar kekuasaan. Mungkin mereka bingung gitu ya. Kok PDI Perjuangan gimana sih? Sebentar iya, sebentar enggak, malah dianggapnya jangan-jangan kita partai pragu. Nah, kita nanti ditinggalin nama yang sosialis. Yang sini ninggalin, yang sini ninggalin, takutnya begitu. Kalau aku takutnya begitu aja. Yang ini menganggap kita pragu, yang ini menganggap kita pragu gitu. Kalau aku ngelihatnya begitu. Kalau dulu kan strike. Ya. Begini, wah. Jadi orang lihat PDI Perjuangan tuh oke gitu. Jadi kalau dengan istilah-istilah itu jadi malah aku sih ya, ini aku yang lihat. Takutnya malah dianggap pragu gitu. Gitu aja. Nah, Tante kan di masa lalu juga pernah bertentangan dengan partai kan. Apa itu yang membuat Tante berani atau melawan lah sistem yang sudah secara struktur partai pertahankan, tapi Tante mampu menyampaikan ide itu, apa ya? Kalau aku gini aja, sebenarnya melawan enggak, tapi menyampaikan apa yang ku anggap benar. Benar, Tante. Yang ku yakini, misalnya ketika garis partai misalnya Ibu Mega bilang, kita kan yang mengusung Jokowi waktu itu. Ya. Harus apapun kebijakan Jokowi kita harus ikut.
Ya itu waktu COVID. Menurut aku nggak bener lah. Dari keilmuanku yang aku punya, feelingku kadang kan gini ya, perasaanku enggak lah. Ya cuman aku mungkin punya keberanian untuk menyampaikan tidak gitu. Yeah. Oh enggak ah, dengan argumentasi. Ya walaupun ada sanksi, itu konsekuensi logis buat aku. Ya kan, ya resiko. Walaupun itu membuat tante tidak nyaman di partai. Tidak nyaman, ya kan biasa lah kayak. Kadang-kadang dicuekin, kadang-kadang dapat senyum, kadang-kadang dicuekin. Udah nggak apa-apa, proses kayak gitu-gitu kan emang kita ya resiko. Kalau kita juga nggak berani mengambil resiko kan gini kata bapakku. Beda pemimpin sama pemimpi. Cuman bilang kan satu aja. Seorang pemimpin itu harus berani di tengah-tengah rakyat. Pemimpin harus berani mengambil resiko. Kalau pemimpin tidak berani mengambil resiko, pemimpin tidak mau di tengah-tengah rakyat, itu hanya pemimpi yang di belakang meja tinggal perintah-perintah, itu pemimpi kata bapak gue. Jadi aku, oh iya harus berani ngambil resiko apa yang kita yakini, meskipun itu tidak diterima orang banyak. Bapakku kan, jadikan semua orang adalah guru, jadikan semua rumah adalah sekolahmu. Bapak pun kalau ngajarin, wah bener juga. Wah udah itu aku yakinin. Jadi dan ku praktekkan, oh iya bener ternyata. Banyak apa ya, ku terima badainya banyak. Tapi aku harus kuat, harus yakin bahwa yang ku perjuangkan itu benar. Ya itu misalnya kayak waktu COVID, aku tidak vaksin. Aku yakin ini benar, hidup aja sampai sekarang. Ya. Cucuku, Eyang aku harus vaksin di sekolah. Cucuku bilang itu, kakak kok udah vaksin? Padahal waktu itu DPT, nangis kan di puskesmas pada gosir bohong. Guru aku udah vaksin. Gitu. Padahal itu DPT. Gitu. DPT. Enggak, aku vaksin. Aku dengan yakin bahwa enggak lah. Terus aku yakin juga tukang pungut sampah, aku bilang sama anakku. Besok kalau dia masih mengut sampah, tidak ada COVID. Waktu di lockdown itu, dia pungut sampah, telanjang, nggak pakai baju, korek-korek. Padahal lagi lockdown loh. Kok dia kuat? Iya. Itu kenapa? Ya kan? Artinya daya tahan tubuhnya. Kuat karena dikena matahari, dia itu kan gitu aja. Itu kenapa sih jadi ditakut-takut kayak aduh aneh aja. Ya itu jadi. Emang kita kalau memperjuangkan sesuatu harus dengan keyakinan, meskipun itu orang lain mencerca nih, ya Bung Karno dulu juga kalau punya ide, ya banyak juga yang menentang tapi Bung Karno kan yakin dengan konsep-konsepnya, dengan pemikiran-pemikirannya. Kalau kita bilang ajaran Bung Karno, pidato, ceramah, gampang. Tapi mempraktekkan ajaran Bung Karno, kita bisa nggak sih kayak sedikit aja keberanian kayak Bung Karno gitu ya kan? Berbeda. Itu sulit loh, berbeda itu sulit meskipun kita tidak senangi, emang itu nggak gampang. Ini tante terakhir di penghujung, ini kondisi bangsa ini kalau kita melihat itu kayaknya tidak baik-baik saja tante. Yang menjadi korban tetap masyarakat akar rumput itu tante. Nah ini tante bisa kasih pesan nggak apa yang harus mereka pegang sehingga itu menjadi harapan untuk mereka tetap hidup itu? Ya bersatu kita kuat. Terus mengkonsolidasi dengan terorganisir. Ya kan? Berani bermimpi lebih berani. Itu. Kita harus mimpi lebih berani, harapan kita harus menang dengan konsep-konsep kita. Terus kita harus terorganisir dengan organisasi yang kita ikut. Terus kita harus bersatu. Kita ini sekarang kan miskin gotong royong, miskin kekeluargaan. Ya kan? Kita mungkin di organisasi atau di partai kita banyak pengurus, tapi berapa orang yang berani berjuang dengan segala resiko itu kan nggak banyak. Nah jadi itu apalagi menghadapi Indonesia yang tidak baik-baik saja, itu dibutuhkan itu
Jangan, yang penting gue aman. Sekarang kan SDM, selamatkan diri masing-masing. Ya kan susah sekali sekarang. Kalau dulu ketemu orang berapa kau bawa masa 500, sekarang kan semua cuan. Ya. Nah itu yang membuat juga kader di bawah banyak berubah. Dari dulu 96 yang ku alami kan, aku mengalami. Aku nih lagi bikin buku yang ke-6, catatan seorang kader. Nah itu nanti juga banyak itu yang gak suka, karena aku pasti bicara apa adanya. Kapan rilis Tante? Sebentar lagi, rahasia ya. Jadi itu dari mulai aku tahun 82 jadi ranting dulu Kordes. Yeah. Kan aku jadi 44 tahun sebagai kader. 44 tahun nih. Jadi DPP antriku 33 tahun nggak tiba-tiba DPP aku. Jadi ranting pernah, PAC pernah, DPC pernah, DPD 2 kali, DPD Jawa Barat, DPD Banten, DPP 4 periode. Jadi semua pernah aku alami tahapan-tahapan itu. Dan aku tahu betul perubahan-perubahan partai kapan berubah. Loh kok jadi begini? Loh dulu kenapa begini? Karena mungkin partai belum menjanjikan kursi. Loh kok jadi berubah? Karena partai sudah menjanjikan kursi. Kenapa begini? Aku tuh cuma seperti buku putih lah. Tapi pasti banyak yang gak suka. Aku udah tahu tuh resikonya. Nanti gue pasti diginiin, dipanggil ini. Kamu kenapa ngomong ini? Tapi itu satu resiko. Karena apa? Ini untuk generasi berikutnya. Baik PDI Perjuangan, juga anak-anak muda. Bahwa lu tuh kalau berpartai jangan tujuan kepentingan, tapi partai itu alat perjuangan rakyat. Karena kan aku ngalamin ditahan, klinikku dicabut izinnya. Itu risiko-risiko berpolitik itu. Dulu waktu aku pertama berpolitik tahun 82 masuk ranting, langsung bapakku bilang, kamu sudah siap masuk politik hanya 2, bapakku. Siap kalah dan siap menang. Kalau kalah kamu siap 4B. Dibui, dibuang, diburu, dibunuh. Terus ibuku bilang ini, aku lebih baik punya anak lulusan SD tapi tahu politik daripada sarjana buta politik. Karena kamu akan mati dimakan politik sendiri. Jadi doktrin dari orang tuaku tuh udah berat-berat. Berat-berat Tante ya. Jadi itu yang kurenungkan. Jangan puas diri karena pasti ada lonceng kematian. Jadi kamu gak malu jadi wakil rakyat sementara rakyatmu ada yang kontrak susah nyekolahkan, terus kamu misalnya perhiasanmu aku malu loh kata ibuku kalau lihat di TV itu wakil rakyat kok koyo ngono gitu. Kok rakyat tesek susah gitu. Jadi aku tuh udah banyak banget waktu itu orang tua aku ngingetin terus. Jadi itulah. Nah itu buku putih itu ya itu catatan seorang kader, jadi nulis dari periode ini, periode waktu aku jadi ranting kayak PAC, melihat partai kayak lihat apa partai, khususnya PDIP. Iya kan itu PDI, banyak yang nggak PDIP. tahu. PDI, Promek, PDI Perjuangan. Jadi itu banyak sekali cerita. Jadi semoga kalau setelah rilis nanti Tante kami undang lagi di podcast buat menceritakan lah buku itu ya Tante. Janji ya Tante. Yes. Oke. Buat teman-teman Torpedo, kita juga berharap sih teman-teman yang ada di partai, khususnya yang ada di DPR ini menirulah Tante Ning. Kita sih berharap ada 10 Tante Ning aja di DPR itu, pasti check and balance itu terjaga. Nah, guys-guysku, ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.